Marilah kita meniup kita pada minggu Pesta Paskah pertama, Minggu tanggal 12 April 2020. Saudara yang telah diselamatkan oleh Kristus, pada hari ini kita bersukacita karena kita telah diselamatkan dari kuasa maut. Dengan kebangkitan Yesus, kematian telah dikalahkan. Dengan demikian, marilah kita memuji dan memuliakan Allah yang penuh kasih, yang telah menyerahkan anaknya untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Yesus telah bangkit, Ia telah mengalahkan maut, kubur telah terbuka. Oleh karena itu, marilah kita bersukacita dan bergembira. Mari kita sambut Dia di dalam hidup kita melalui Pesta Paskah saat ini. Pesta Paskah di ke-6 minggu kita hari ini, kita peroleh kebahagiaan dan keselamatan karena kebangkitan Yesus. Kita telah peroleh kehidupan yang kekal. Pesta Paskah, pesta sukacita, pesta keselamatan. Saudaraku, nyatakanlah sukacitamu dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 96 ayat 1, Maut sudah dikalahkan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menyesatkan langit dan bumi. Amin. Haleluya, Yesus telah bangkit, baginya lah pujian dan kemuliaan. Kepadanya lah kita memuji dan memasyurkan namanya yang agung. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita menyanyi dari budaya nomor 3 ayat 1, Pesta Paskah Bahagia.
Hukum Taurat Tuhan di pesta pertama di hari kebangkitan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam kitab Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17, demikian bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin pada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah Tuhan, maka kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 90 ayat 1. Mari puji Tuhan Allah. Maka kita menghadap hadirat Allah, memohon pengampunan dosa kita berdua. Saudara yang terkasih, saat ini kita berkumpul di hadapan Tuhan untuk mengudus dosa kita. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita berdua memohon belas kasihan Tuhan. Kita berdua. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami memanggil nama-Mu yang kudus karena kami tertekan oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Kasihanlah kami orang yang berdosa ini. Engkau tahu ya Tuhan, apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, yang sering menderita oleh karena dunia ini, terlebih dengan wabahnya virus corona di tengah-tengah dunia ini. Kami tidak tahu berbuat apa untuk menghadapi semuanya itu. Apapun yang terjadi, janganlah kiranya menjadi murka Tuhan karena dosa kami. Tuhan, kasihilah kami. Sembuhkanlah kami karena kasih-Mu. Siapakah yang membuat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Amin. Kita menyanyi dari penyanyian nomor 86 ayat 1. Ku bercela di hadapan-Mu. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi kita tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita menyanyi dari nyanyian
3 ayat 1, Kristus bangkit, soraklah. Episode untuk kita minggu ini diambil dari Yohanes 11 ayat 5 sampai dengan 27. Mari kita bacanya secara responsoria. Firman Tuhan dicatatkan sebagai pesta Paskah hari ini tertulis di Yohanes 11 ayat 5 sampai dengan 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta mengamalkannya. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 94 ayat 1. Wahai jiwaku telah bangkit. Maka kita bersama-sama iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 92 ayat 1. Pujilah yang mengalahkan.
itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Paskah bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, jemaat Tuhan, di momentum ibadah Paskah yang pertama di Huya Kristen Batak Protestan, firman Tuhan yang menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi kita, tertulis dari Injil Matius pasal 28, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan mengelukakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paskah merupakan puncak keselamatan yang dari Allah melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa dampak yang begitu besar di dalam kehidupan dunia ini. Bukan saja di masa lalu, tetapi juga pada masa kini dan masa yang akan datang. Paskah bukan sekedar peringatan akan peristiwa pada masa yang lalu, tetapi Paskah yang merupakan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi pengalaman rohani yang akan terus membangun dan membangkitkan kesadaran, keimanan, kerohanian setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi sentral, menjadi landasan dan titik awal pengakuan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebangkitan Kristus menjadi pusat pemberitaan kabar sukacita atas kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami.
Dan sia-sia jugalah pemberitaan dan kepercayaan kami. Sia-sialah kehidupan kita. Sia-sialah apa yang telah kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila Paskah merupakan pusat atau sentral dari iman dasar kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ini menjadi sebuah kabar sukacita yang besar. Kabar sukacita yang akan senantiasa kita terus wartakan, yang terus kita akan rayakan, baik dalam bentuk penyembahan, puji-pujian, bahkan dalam bentuk perayaan. Bila mana di situasi pada masa kini, di mana saat ini dunia di dalam ketertekanan, dunia di dalam penderitaan, dunia di dalam pergumulan oleh karena pandemi COVID-19, kita merayakan Paskah tidak dalam persekutuan hari ini bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Namun hari ini kita merayakan Paskah di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Bila manapun semangat Paskah yang berkobar hari ini terasa dan hanya dapat kita luapkan dalam persekutuan di tengah-tengah keluarga kita, tidak seperti pada hari-hari atau tahun-tahun sebelumnya, itu juga tidak mengurangi semangat kita untuk terus memaknai Paskah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Inilah pesan yang mau disampaikan kepada kita, bahwasanya kita tidak gentar, kita tidak rapuh, kita tidak goyah oleh karena situasi yang menyebabkan kita harus merayakan sukacita besar kebangkitan Kristus di tengah-tengah rumah kita. Sebab firman Tuhan hari ini yang kita dengar menyapa kita seperti seruan malaikat yang berkata kepada perempuan-perempuan yang datang untuk melakukan ziarah ke kubur Tuhan Yesus. Tatkala para perempuan-perempuan itu melihat bahwa kubur bagi Tuhan telah terguling dan mayat Yesus tidak ada di tempat, suara malaikat hadir menguatkan dan memberi semangat dan memberi keyakinan kepada mereka bahwa mereka jangan menjadi takut. Jangan takut, sebab Dia telah dibangkitkan seperti yang telah dikatakannya ketika bersama-sama dengan kami. Ini menjadi sebuah kabar sukacita kepada kita. Tatkala firman Tuhan berkata, jangan takut, una komadia. Kebangkitan Kristus justru membawa suatu kekuatan yang baru. Tuhan memulihkan situasi kekhawatiran, ketakutan, pergumulan kita hari ini menjadi sukacita yang membuat kita akan senantiasa terus melihat keajaiban, mujizat-mujizat Allah. Itulah yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus, para perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Hari ini kita dikuatkan dalam situasi pandemik hari ini. Jangan takut, saudara-saudara sekalian. Jangan bimbang, jangan khawatir, sebab kegelapan atas dosa, maut dan kematian telah diganti, telah berakhir oleh karena Yesus anak Allah yang hidup telah bangkit dari kematian. Kristus menjadi buah sulung atas keselamatan yang ditawarkan oleh Allah Bapa atas dunia ini.
Lalu mengapa kita hari ini harus khawatir, ragu, bila mana Tuhan telah menawarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang berdiri teguh, berkeyakinan kokoh, tidak khawatir, dan terus senantiasa menguatkan kita dalam berbagai hal. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan Paskah yang merupakan kabar baik bagi kita telah memberikan pencerahan di saat kita hari ini berada dalam situasi penuh dengan ketertekanan, penuh dengan polemik, penuh dengan pergumulan. Hal yang pertama yang mau diberitakan kepada kita melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan menginginkan kita, Tuhan memandatkan kepada kita agar kita pergi dan mewartakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti malaikat yang memerintahkan perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus pada waktu pagi-pagi hari untuk segera pergi dan menyatakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi kuasa atas seluruh kehidupan. Maka dengan itu kita diminta hari ini untuk mengabarkan kebangkitan Tuhan Yesus dengan penuh kuasa daripada Roh Kudus. Kuasa itu akan memampukan kita untuk bangkit, memberitakan kabar sukacita. Kita menjadi jemaat yang misioner. Kita akan menjadi jemaat yang terus-menerus memberitakan kabar-kabar baik, kabar-kabar kesukaan. Terus saling bahu-membahu, saling berbagi sukacita, saling berbagi informasi yang membangun demi keutuhan kita, agar kita luput dari segala ketertindasan dan pergumulan kehidupan kita. Yang kedua, kabar sukacita melalui momentum kebangkitan Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita memberitakan bagaimana Allah bekerja mendatangkan kabar sukacita bagi kita, bahwa karya keselamatan Allah yang maha besar ini menjadi tanda kepada kita bahwa Dia akan senantiasa terus bekerja, terus ada untuk kita. Tuhan tidak akan pernah diam meskipun dunia ini sedang dilanda ketakutan. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan membangkitkan kita untuk memperoleh kekuatan-kekuatan baru agar kita bersukacita. Dan yang ketiga, kita berharap melalui kebangkitan Tuhan Yesus, maka situasi yang pada waktu kematian Tuhan Yesus telah berganti menjadi situasi yang penuh dengan kemenangan. Bila Tuhan Yesus telah memenangkan kematian dan maut, maka Dia akan memenangkan penderitaan yang hari ini datang menghantui dan datang sedang membuat kita khawatir akan kehidupan kita. Memang kita tidak akan mampu mengelak dari pergumulan, tetapi percayalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Hapor suwendo jambaramu dari portibio ale pos marohamu nuna hutayuhon portibio. Inilah merupakan janji Allah bahwa Dia akan senantiasa bekerja, Dia akan senantiasa menolong dan
kepada kita ciptaannya. Dia akan memperbarui segenap alam semesta ini. Dan bila pun hari ini kita menderita, kita bergumul, kita menghadapi badai COVID-19, justru ini menjadi suatu ujian iman kepada kita, agar kita semakin terus menebar kasih, sukacita, dan saling bertolong-tolong dalam menanggung beban, seperti yang dikatakan, yang diperintahkan oleh hukum Kristus. Dan yang terakhir, kami mau menyampaikan kepada kita, mari kita semua, mulai dari anak-anak sampai orang tua, mulai dari kaum muda sampai orang yang tua, menjadi pribadi pewarta, saksi-saksi kebangkitan Kristus. Mulailah itu dari dalam diri kita, dengan terlebih dahulu merubah aspek kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Selamat menerima sukacita, anugerah dari Allah. Semoga kita menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, yang bertahan hingga pada akhirnya, sambil menerima dan telah mendapatkan anugerah keselamatan sampai selama-lamanya dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah membawa kami ke dalam pendamaian bersama dengan Allah. Kami telah menerima anugerah-Mu ini sehingga kami diselamatkan dan diluputkan dari segala dosa dan pencobaan. Maut dan kematian tidak berkuasa lagi, sebab Engkau Kristus telah memenangkan pergumulan dan penderitaan kami manusia ciptaan. Terima kasih Tuhan bila Engkau senantiasa bermurah hati. Dan kami berdoa pada saat ini, meski kami tidak bersama-sama satu dengan yang lain, bersama dengan seluruh warga jemaat-Mu di rumah-Mu yang kudus ini, kami hari ini beribadah, menyembah Engkau, memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu di tengah-tengah rumah keluarga kami masing-masing. Hadirlah Engkau Tuhan di setiap persekutuan keluarga pribadi lepas pribadi, terutama di jemaat HKBP Mempawah ini. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, kami tahu bahwa hari ini segala penderitaan dan pergumulan telah membuat kami menjadi lemah iman, khawatir dan takut akan wabah pandemi COVID-19 ini. Dalam sisi kemanusiaan kami cenderung lemah dan tidak berdaya dalam menghadapi semua ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu berkuasa, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, dengan perintah-Mu, maka Engkau akan mengakhiri segala penderitaan dan pergumulan ini, berganti menjadi sukacita kabar baik, seperti kami telah mendengarkan sukacita kabar baik melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tambahkan dan kuatkan iman kami. Berikan kepada kami sikap untuk senantiasa berjaga-jaga dan berwaspada dalam menghadapi segala kesulitan ini. Engkau memberkati para pelayan hamba-hamba Tuhan yang terus mendoakan, terus Tuhan menyampaikan doa kepada Engkau agar segala sesuatu yang terjadi hari ini dapat berakhir demi keutuhan ciptaan. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin kami, berikan bagi mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk memberikan jalan keluar, memberikan mereka kekuatan agar mereka dapat bekerja seoptimal mungkin dalam mengatasi polemik pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan di masa yang akan datang ini dan waktu yang cepat kami dapat lagi berkumpul di rumah-Mu ini.
Biarlah Engkau lalukan semua ini Tuhan. Dan biarlah kami percaya hanya karena kehendak-Mu lah, maka Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih baik lagi. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami sambut Tuhan keselamatan dan kebangkitan Tuhan Yesus dengan hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, buku nyanyian HKBP nomor 91, sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kami kembali dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah dikalahkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus,
agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami, jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.